Ya, saya insya Allah ke sana, tapi kita yang dibutuhkan saat ini juga adalah sadar diri. Apa kompetensi yang kita miliki yang bisa kita kontribusikan ke sana. Jangan main ke sana aja, yang ada kemudian kita menambah beban di sana. Syukur-syukur kalau cuma nggak bantu, tapi bisa jadi kita menambah beban. Kemudian rupiah gitu, uang juga ada, cuman biasanya kita nggak sampaikan, tapi dengan apa yang dilakukan oleh para penyanyi, para musisi itu adalah donasi yang luar biasa besar. Seperti kalian tahu bahwa ya ini pekerjaan kami juga ada value-nya dalam penampilan. Nah, value itu pastinya cukup besar, yang itu artinya donasi juga besar untuk acara. Juga seolah-olah jadi berlomba-lomba dalam hal positif nih, memberikan hati, memberikan Berlomba-lomba naon kamu? memberikan donasi yang semakin besar, semakin Nggak. Kalau bahasa berlomba-lomba agak sedikit ya serak ya. Nah, tapi yang jelas kalau ada yang tanya, ayo dong, Vin, ayo dong, Mama Ina ikut sumbangsi dan donasi. Pertanyaan Mama Ina, kalian selama ini kemana aja? Karena kami biasanya nih, memang kami nih musisi penyanyi itu biasanya jadi garda terdepan untuk mengajak orang ikut berempati, berdonasi seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertanyaanku adalah kalian kemana aja selama ini? Karena memang kami semua musician, penyanyi itu selalu ada untuk acara-acara seperti itu. dan memberikan donasi, mereka juga turun langsung nih Mami membantu. Iya, ada yang turun langsung seperti gabungan artis seniman Sunda ya. Gas ya, kan gas juga kami lakukan itu sudah belasan tahun. Nah, yang aku tahu nanti gas nanti ada beberapa artis yang benar-benar langsung datang ke sana, ke Aceh, pokoknya ke Sumatera. Kami ada mengumpulkan dana, dan dana memang dari dulu kami selalu mengumpulkan dana, dan dana itu akan kita diserahkan itu pada saat yang ada yang membutuhkan. Jadi yang aku tahu sih nanti ada beberapa artis yang langsung turun ke tempat. Ya. Mami, di balik ini juga ada fakta menarik atau fakta unik di mana ada rumah ibadah yang nggak tersentuh sama sekali di tengah bencana yang begitu dahsyat. Gimana nih Rumah ibadah? masjid? Oh ya, kalau menurut aku itu biasanya menjadi satu tanda yang Tuhan berikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, suatu hal yang suci itu biasanya diselamatkan. Jadi berusahalah kita mensucikan hati dan pikiran, semoga kita semuanya diselamatkan sama Tuhan. Sekali lagi, dan juga ada ibu-ibu yang cuek terhadap harta-hartanya, dia malah memilih membersihkan Al-Quran. Seperti apa nih? Bagaimana? Daripada membersihkan harta-harta, dia malah memilih membersihkan Al-Quran di tengah genangan air banjir. Oh gitu, ya itu sebuah pilihan. Karena kita juga nggak bisa menjudge seseorang misalnya mencoba untuk menyelamatkan hartanya. Nah, karena kita juga nggak tahu apakah harta itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk banyak orang nantinya. Jadi kita nggak bisa menjudge itu. Jadi mungkin buat dia ini lebih berarti, tapi ada juga orang yang ini lebih berarti, ini harta yang aku bisa berikan kepada banyak orang. Jadi aku nggak bisa menjudge apa-apa, cuman alhamdulillah kalau memang melakukan sesuatu yang terbaik. Lagi Kan lihat di Instagram kami itu habis ending tuh ke 36. Kenapa jadi ke situ? Ya, 36 tahun mungkin nggak mudah nih untuk mencapai itu semua. Ya bismillah, kalau namanya rumah tangga mah atuh ada aja lah ya. Tapi alhamdulillah aku masih dalam batas mamanya sama papanya Vito, alhamdulillah masih bisa berpikir waras, berpikir jernih lah gitu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memang harus diantisipasi. Ya kita coba yang terbaik, itu aja. Alhamdulillah bisa sampai umur 36 tahun. Lika-likunya seperti apa sih, ini kan nggak mudah gitu, apalagi sekarang banyak mungkin orang-orang muda yang benar-benar di force dengan usia yang
Eh, aku nggak bisa karena gini, we cannot judge the people kalau kita nggak tahu kedalamannya. So kadangkala kita melihat sebuah perceraian gitu, karena kita nggak tahu, kita bisa ngejudge gitu yang nggak boleh juga karena basicnya mereka itu punya perhitungan dan aku yakin setiap orang punya perhitungan yang baik untuk dirinya dan pastinya untuk sekelilingnya. Jangan judge lah. Mungkin terakhir resolusi 2026. Kenapa? Resolusi 2026 mungkin dari apa yang pengen lebih dari tahun ini. Pokoknya 2026 insya Allah, pokoknya Mami Nasi berdoa semoga 2026 ini menjadi satu tahun yang mungkin nih 2025 ini banyak hal-hal pembersihan. Kalau di bahasanya, kalau di dalam ada kayak pasir itu kan kalau disaring tuh ada yang halus, ada yang butir-butir batu yang besar-besar kayak kerikil gitu. Nah kita nggak tahu maksud Tuhan, yang pokoknya yang Mamina sih berharap di 2026 itu banyak perbaikan. Karena Mamina yakin apa yang terjadi 2025 itu salah satu cara Tuhan membersihkan. Organisasi seperti ini untuk mendapatkan dana yang besar dan untuk juga mendapatkan umur yang panjang karena ini baru pertama kali. Next akan ada 2 lagi kata Dr. Tompi penggalangan dana semacam ini untuk kebutuhan masyarakat di Sumatera karena PR-nya banyak, tantangannya besar dan distraksinya juga akan besar sekali. Ingat bentar lagi akan ada tahun baru dan Natal, libur panjang yang itu bisa mendistraksi baik itu public figure maupun masyarakat Indonesia untuk tidak lagi besar fokusnya kepada tragedi yang ada di Sumatera. Karena itu kita harus betul-betul menjaga agar benar-benar nafas perjuangan ini bisa panjang. Dan tentu salah satu kebutuhan utamanya adalah dana untuk mereka turun membawa bantuan ke sana. Dan yang harus dibangunkan bukan hanya bangunan fisiknya ya, tapi menurut saya salah satu yang utama untuk dibangun adalah manusianya, agar anak-anak, agar perempuan, agar semua yang menjadi korban itu tidak hancur secara mental setelah ini, agar mereka bisa hidup lagi secara normal dengan segala duka yang telah mereka lakukan. Tadi kan saya naik di pertengahan penggalangan dana itu sudah terkumpul 13 miliar. Saya nggak tahu sampai nanti selesai hari ini berapa miliar, tapi Dr. Tompi optimis bahwa dari semua rangkaian ini akan targetkan 50 miliar katanya. Semoga bisa lebih karena semakin hari kita semakin tahu, semakin sadar bahwa kebutuhannya itu semakin besar. Ternyata dana yang selama ini sudah besar dikumpulkan di berbagai platform dibawa ke sana itu gak ada apa-apanya. Masih ada banyak kawasan-kawasan yang bahkan belum tersentuh. Ada puluhan kawasan khususnya di Aceh yang belum tersentuh yang saya lihat di media sosial karena terisolir dan lain sebagainya. Saya rasa dana itu akan begitu besar. Nah, apalagi kan sampai sekarang nggak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga mau nggak mau kebutuhan di sana itu yang memenuhi adalah kita. Karena resikonya berarti tidak akan ada bantuan asing yang masuk ke kita sebagaimana ketika ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga ini memang betul-betul kekuatan utamanya diantaranya adalah melalui kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa bersinergi dengan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin ada kegiatan kesana langsung bersama teman-teman gitu lain. Ya, saya insya Allah ke sana, tapi kita yang dibutuhkan saat ini juga adalah sadar diri. Apa kompetensi yang kita miliki yang bisa kita kontribusikan ke sana. Jangan main ke sana aja, yang ada kemudian kita menambah beban di sana. Syukur-syukur kalau cuma nggak bantu, tapi bisa jadi kita menambah beban. Karena itu kerelawanan itu harus betul-betul memahami dirinya. Kalau dirinya tidak punya kemampuan dan pengalaman untuk menjadi relawan, lebih baik berkontribusi tidak dengan kesana, tapi dengan ide kita, dengan uang donasi kita, dengan doa kita dan lain sebagainya tanpa kita kesana. Kalau saya kebetulan selama 4 tahun saya membangun rumah cahaya, rumah sehat mental gratis yang memberikan konseling dan edukasi gratis kepada siapa saja yang membutuhkan karena masalah psikologi dan psikiatri. Nah, saya rencananya nanti 21 Desember akan memberangkatkan diri saya bersama beberapa psikolog
dan psikiater serta sarjana psikologi untuk mengatasi trauma healing pasca bencana. Karena memang kalau sekarang belum itu yang dibutuhkan. Kalau sekarang murni logistik. Urusan mental kita sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Yang paling tepat adalah dimulai di akhir tahun. Sekaligus kita ingin volunteer tapi rasanya trip, yaitu jalan-jalan ke lokasi bencana, menghibur mereka di liburan panjang Natal dan Tahun Baru agar mereka tidak merasa ditinggalkan, agar mereka tidak merasa sendiri, agar kita juga tahu bahwa sisi kegembiraan tidak hanya terletak pada gemerlap lampu, tapi juga ketika bencana ada.